Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Mohon maaf atas kekeliruan saya ya. Di video sebelumnya itu ada kesalahan teknis ya, kesalahan perhitungan. Jadi sahabat-sahabat jangan menggunakan tutorial yang ada di video sebelumnya ya. Karena itu terbalik sahabat-sahabat. Ini ya, jadi terbalik sahabat-sahabat. Jadi saya menghitungnya seharusnya begini. Yang kemarin itu kan target protein 13%. Gini kan. Nah, kemudian ke sini ini kan ada garis diagonal gini ya. Nah, garis diagonal begini. Ini hijauan, ini konsentrat. Nah, seharusnya ini adalah pengurangan antara protein konsentrat dengan protein target. Nah, kemarin malah saya mengurangnya protein target dikurangi dengan protein hijauan. Jadi kebalik ya. Nah, untuk video kali ini saya akan membuatkan hitungan yang clear, yang benar gitu ya. Insya Allah benar terkait metode percent square ya. Jadi di video kali ini tidak memperlihatkan kambing ya, cuma harapan saya sahabat-sahabat bisa membenahi ya. Nanti kok mati flashnya ya, nanti sahabat-sahabat bisa kita ke kandang sebentar lah ya untuk melihat kambing-kambing kita. Oke, baik, kita langsung mulai saja ya sahabat-sahabat. Perlu pulpen ya atau alat tulis, ada kertas, kemudian siapkan HP ini nanti untuk informasi. Nah, pertama kita harus tahu kan bobot ternak ya, bobot kambing ini ya. Bobot kambing kita 35 kilo, kemarin kita sudah tunjukkan ya. Maka kebutuhan pakan ya, kita bisa tahu dari seberapa besar bobot badannya ya. Jadi bobot badannya 35 kilo dikali dengan 3%, maka ketemu di 1 kilo gitu ya. Nah, 1,05 kilo, tapi kita bulatkan di 1 kilo saja. Silahkan sahabat-sahabat sembari menghitung menggunakan kalkulator ya, makanya perlu HP. Kemudian 1 kilo ini bentuknya sahabat-sahabat adalah bahan bahan kering ya. Jadi kalau kita berikan rumput, ini ada suara-suara aneh ya sahabat-sahabat karena sebelah kulkas ini. Gak apa-apa ya, gak ganggu ya. Jadi 1 kilo itu dalam bentuk kering, tetapi dalam aplikasinya kita menggunakan bahan yang ada airnya atau bahan segar ya. Maka kita perlu mengetahui bahan pakan kita ini berapa kandungan bahan keringnya gitu ya. Oke. Kemudian kebutuhan protein ya, kebutuhan protein ternak kita itu kan di kisaran 12-14% ya. Nah, maka kita ambil tengah-tengah sahabat-sahabat ya, di 13% gini ya. Ini protein. Jadi protein kita ambil di 13%. Kemudian kita tentukan bahannya apa, bahan pakan kita. Ya, yang pertama hijauan ini ya. Kemudian yang kedua adalah
konsentrat ini ya. Nah, hijauan kita apa? Kita gunakan odot. Konsentrat kita apa? Kita gunakan misalkan, jangan yang seperti kemarin ya. Mungkin ada yang tersedia di daerah sahabat-sahabat, ada juga yang tidak tersedia kalau terkait konsentrat protein 14%. Coba kita pakai ampas tahu ya, misalkan di sini ampas tahu. Nah, ampas tahu itu odot itu kita harus tahu BK-nya, bahan keringnya. Kemudian kita juga harus tahu proteinnya. Begitu juga ampas tahu ya. Kita harus tahu bahan keringnya. Kita juga harus tahu proteinnya. Nah, ya. Kita cari tahunya dari mana sahabat-sahabat? Kita perlukan HP yang ada internet ya. Oke, kita coba cari di internet. Ini ya sahabat-sahabat. Tinggal kok ngobrol toh. Nah, gini ya caranya. Kandungan nutrisi rumput odot. Nah, kita tinggal bilang ke Google saja nih ya sahabat-sahabat. Ini lahan X tambang, kita jangan pakai ini ya. Kita jangan pakai data ini ya. Ini data lahan X tambang, kalau kita kan lahan biasa. Ini daun-daun batang dihitung. Nah, ini hasil penelitian di kampus ini sahabat-sahabat. Kayaknya lebih masuk pakai ini ya. Nah, ini BK-nya 19,9% dan protein kasarnya 10,2%. Oke, kita pakai itu ya. Jadi BK-nya 19,9 kita bulatkan saja di 20%. Kemudian proteinnya di 10,2%. Nah, ini yang logis ini sahabat-sahabat ya. Odot itu kalau sampai 14% kayaknya nggak sampai. Oke, kemudian konsentrat kita pakai ampas tahu. Ampas tahu juga demikian sahabat-sahabat. Kita cari di HP ya. Kalau sahabat-sahabat HP-nya menunya begini kan tinggal klik Google ini loh sahabat-sahabat ya. Nah, tinggal diklik. Nah, kandungan nutrisi ampas tahu. Nah, langsung dicarikan oleh Google ya sahabat. Nah, nih proteinnya 21,3. Ini dari mana nih? Wah, ini dari Universitas apa itu? Nusoet Sudirman ya. Universitas Jenderal Sudirman. Nah, ini kita bisa pakai ini sahabat-sahabat ya. Atau kita bisa juga menggunakan tabel-tabel begini yang jelas ini ya, nggak jauh beda dari tadi kan ya. Ampas tahu BK-nya 13,3, proteinnya 21. Ini kan BK dan PK. PK itu protein kasar sahabat-sahabat ya. Ya, gampangnya protein. Jadi berapa tadi? BK-nya 13 itu ya. BK-nya 13,3%, proteinnya 21%. Itu ya sahabat-sahabat. Kemudian kita sudah lengkap. Kalau sudah tahu data-data ini itu gampang ya. Kita tinggal buat person atau persegi ya. Ya, ini dinamakan person square itu persegi ya. Nah, jadi
Ini adalah protein target. Kita targetnya di 13% ya. 13%, kemudian kita tarik garis diagonal dari sini ya. Sana, kemudian sini juga. Demikian. Nah, ini adalah odot ya. Hijauan kita proteinnya 10,2%. Kemudian ampas tahu, kita pakai ampas tahu konsentratnya. Ampas tahu proteinnya berapa? 21%. Gini ya. Nah, jadi target kita mencampur antara odot dan ampas tahu ini dengan masing-masing berapa kilo supaya ketemu di protein 13% kan gitu niat kita. Nah, yang kemarin gini sahabat-sahabat, saya mengurangkan ini kan jatah odot, terus kemudian ini masuk jatah ampas tahu kan gitu. Ini mohon maaf tulisannya jelek ya, yang penting paham gitulah ya. Nah, harusnya jatah odot ini pengurangan antara protein ampas tahu dikurangi dengan protein target gitu. Nah, kemarin malah enggak, protein target dikurangi protein odot ya, jadi kebalik hasilnya itu ya sahabat-sahabat. Maka kita harus benarkan di video ini ya. Jadi seharusnya 21 dikurangi 13, ketemunya kita pakai kalkulator ya biar pas. Oke, ini sahabat-sahabat, 21 dikurangi 13 ya, ketemunya 8 ya. Sini 8. Kemudian jatah ampas tahunya bagaimana? Karena antara protein odot dan protein target itu lebih besar protein target, maka protein target harus menjadi protein odot menjadi pengurang gitu ya. Jadi 13% dikurangi 10,2, temunya 13 dikurangi 10,2. Nah, temunya 2,8. Atau kita bulatkan di 10 gitu aja ya biar nggak susah ya. 10 berarti di 3 ini ya, 3. Nah, setelah itu ini kita jumlahkan sahabat-sahabat ya. Jatah odot 8, jatah konsentrat 3, 8 tambah 3 11 gini ya. Oke, nah ini sebagai pembanding nanti penyebut ya nanti. Nah, 11 ini kemudian masuk di sini jatah odot itu berapa? 8 ya, dibagi di jumlah tadi ya, 8 tambah 3 berarti 11 per 11 dikali total kebutuhan pakan per ekor berapa tadi? 1 ekor 1 kilo. Nah, kali 1 sama dengan ya, hitung 8 bagi 11 sama dengan berapa dikali 1. Nah, ketemunya 0,72 atau dibulatkan 0,73 kilo gitu. Nah, kemudian jatahnya ampas tahu berapa? Terlalu mepet ini ya sahabat, apa ya, yang penting jelas ya. Ampas tahu ini jatahnya 3 ya, 3 per 11 dikali 1 berarti 3 per 11 dengan dikali 1 ya 0,27. Nah, berarti 0,27
kilo. Ini ya sahabat-sahabat. Jadi bisa dipahami ya, ini dalam bentuk bahan kering. Dalam bentuk bahan kering. Nah, kemudian yang ada di tempat kita adalah bahan segar, makanya perlu dibagi dengan kadar bahan keringnya ya. Jadi kebutuhan segar itu untuk odot sama dengan 0,73 dibagi berapa BK-nya? 20%. 20% itu artinya 20/100. Berarti 0,2. Ketemunya berapa? Kita bagi 0,73 dibagi 0,2. Ketemunya 3,65. Berarti 3,65 kilo satuannya ya sahabat-sahabat. Oke, ini kita ketemu untuk takaran odot segini. Kemudian untuk ampas tahu ya, ampas tahu berapa? Total kebutuhan ya 0,27 dibagi kadar bahan keringnya berapa? 13,3. Berarti 13,3/100 0,133. Oke, kita hitung ya, 0,27 dibagi 133 ketemunya berapa tuh? 2,03 atau 2 kilo gitu ya. 2 kilo. Coba kelihatan. Oke, clear sahabat-sahabat ya. Jadi kita bisa tambah ya, dalam sehari berapa ini butuhnya. Makan berarti 5,65 kilo. Nah, jadi dalam satu hari satu malam kambing yang memiliki bobot 35 kilo membutuhkan odot segar sebanyak 3,65 kilo dicampur dengan 2 kilo ampas tahu. Bisa pemberiannya dibagi 2 kali sehari, pagi sore, atau 3 kali sehari, pagi siang sore, atau bahkan yang terbaik 4, 5, 6 kali enggak apa-apa ya. Yang penting ya setelatennya kita, yang penting jangan 1 kali aja. Kalau kita buat sejumlah 5 kilo ini 1 ekor, terus kita bruk tinggal lungo, besok lagi 24 jam kemudian baru dibuatin, nah itu wis gak jadi ya. Ya kalau bisa minimal 2 kali sehari, terbaik 3 kali sehari dengan selang waktu 8 jam sekali kita berikan gitu ya. Nah, oke. Terus kemudian untuk biaya bagaimana? Nah, biaya bergantung dengan harga di tempat sahabat-sahabat ya. Kemarin kita hitung odotnya harga 300 per kilo ya, kita beli punya orang odotnya. Kemudian ampas konsentrat protein 14% seharga 3.000 per kilo kita juga beli. Semuanya beli, ketemunya 2.000 sekian ya toh. Nah, walaupun ada salah perhitungan ya, sekira-kira lebih dikit lah dari itu ya, tapi nggak nyampe 3.000.
Kemudian kalau ini berapa untuk harga? Misal ini odot, misal kita tanam sendiri sahabat-sahabat. Kalau tanam sendiri itu harga kita kasih 100 rupiah per kilo. Kemudian ampas tahu, ya ampas tahu kita singkat AT gitu ya. Kalau di sini biasanya per karung 40 kilo itu harganya 35.000. Maka ketemunya kalau dibagi di per kilonya 875 rupiah per kilo kan gitu ya kan. Nah ini jadi berapa, tinggal dikali. Kalau dikali jumlah kebutuhan 3,65 kilo berarti berapa ya kan, dikali juga dengan 2 kilo ketemunya ini 100 dikali itu ya, dihitung dulu 3,65 kilo ketemunya 365 rupiah. Kemudian ampas tahu kita ya. Oke, ampas tahu kita 2 kilo kan, berarti kan 2 dikali 875 ketemunya 1.750. Kita total ya, ketemunya 2.115. Kasih premik enggak? Oke, kita kasih premik. Jadi ketemu di harga misalkan 2.300. Nah, jadi biaya pakan sehari semalam kambing 1 ekor bobot 35 kilo itu membutuhkan 2.300. Itu kira-kira gitu ya sahabat-sahabat. Nah, harga ini bisa fluktuatif bergantung dari harga bahan pakan yang ada di tempat sahabat-sahabat. Itu ya. Nah, mungkin kira-kira itu untuk bonus video. Kita coba lihat kambing kita. Yang penting sahabat-sahabat, ini sudah saya klarifikasi ya, bukan klarifikasi, revisi dari video saya sebelumnya ya, yang sudah diupload kemarin ya. Kalau pakai konsentrat berprotein 14% ya. Kalau pakai ampas tahu kira-kira biayanya segini gitu ya. Nah, oke sahabat-sahabat, mungkin silahkan komen ya, silahkan komentar, silahkan dikoreksi juga barangkali ada kesalahan dalam perhitungan ya. Nah, saya harap sahabat-sahabat lebih interaktif lagi ya, supaya kelihatan ada tanda kalau sahabat-sahabat ini memang punya niatan untuk belajar ya, belajar bagaimana cara merawat ternak kita supaya hasilnya optimal ya. Oke, kita ke kandang. Nah, keluar dari rumah saya sahabat-sahabat, sudah gelap. Ini tong kita kemarin baru beli. Kalau di Lampung harganya 320, mahal ya. Kalau di Pulau Jawa saya rasa cuma berapa, paling 270-an. Nah, ini stok pakan kita sahabat-sahabat ya, pakannya segar. Coba kita hidupkan dulu lampunya. Oke, clear ya. Nah, jadi perhitungan tadi adalah upaya kita untuk mencukupi kebutuhan pakan ternak kita ya. Nah, kalau pakan dia cukup, maka insya Allah badannya juga tidak kurus, pasti gemuk, pasti sehat. Nah, kayak gini ya, produksi susu juga pasti
banyak gitu ya. Jadi tidak ada kambing kurus ya kambing kita. Oke, jadi itu saja sahabat-sahabat bonus untuk malam hari ini. Cukup sekali nih, padahal udah kenyang. Nah ya, oke sahabat-sahabat, terima kasih atas atensi. Semoga sahabat-sahabat mempraktekkan apa yang saya bahas ya, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa di-share juga ke sahabat-sahabat yang lain terkait cara kita dalam menghitung pakan, supaya sahabat-sahabat kita yang lain itu bisa juga belajar cara beternak yang ideal, kemudian mencukupi kebutuhan pakan mereka gitu ya. Kalau pakan mereka cukup, insya Allah hasilnya juga optimal ya. Oke, terima kasih atas atensi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.